Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, nikmat keluarga yang baik, nikmat anak-anak yang soleh dan solehah, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Maka patut bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satunya adalah dengan bermajelis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat-derajat. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita semua bahwasanya kalian tidak akan pernah bisa meningkatkan keimanan kalian, tidak akan pernah bisa meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan bermajelis ilmu. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatul iman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pembahasan kita pada hari ini atau pada pagi subuh ini yaitu mengenai surat Al-Ma'un, ya, surat Al-Ma'un. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, Pak. Ini ada tafsir di sini? Ada pembahasan tafsir? Ada? Ada? Sudah sampai mana? Hah? Waduh, terjadi perselisihan. Masya Allah, barakallahu fikum. Berarti surat Al-Ma'un dah lewat dari juz 30 bukan? Bukan. Oh, baik, Masya Allah. Khair, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini sampai jam berapa? Surga. Masya Allah. Surga. Baik, pembahasan kita adalah mengenai surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dan terdiri dari 7 ayat. Ya. Adapun makna surat Al-Ma'un ini sendiri yaitu barang yang berguna.
Ya, barang yang berguna. Lalu kemudian berkenaan dengan status surat ini, apakah surat ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan pendapat tersebut, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Masya Allah. Tadi di sini ada tafsir As-Sa'di, Pak ya? Masya Allah. Berarti sudah sering dibahas nih berarti. Nah, Pak, kalau gitu apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah dan apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah? Makkiyah dulu deh. Iya, Fadal, silahkan. Masya Allah ya. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Madaniyah surat yang di kota Madinah. Masya Allah, barakallahu fikum. Terus kalau ada surat yang nggak turun di surat di Mekah dan Madinah, disebut surat apa? di gua Hiro masuk Mekah, Masya Allah. Pak, pertanyaannya, kalau tadi ada katakan surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah, surat Madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Pertanyaannya, kalau ada surat yang turun gak di Mekah dan tidak pula di Madinah, atau anggaplah tiba-tiba turunnya di Indonesia, maka disebut surat apa ini? Loh, itu dia kan gitu. Dan ternyata kenyataannya ada surat yang enggak tadi turunnya enggak di kota Mekah, tidak pula di kota Madinah, di perbatasan. Nah, itu mau disebut apa? Nah, ini Pak, di sini kita ya. Kebanyakan kita selalu mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah, Madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Ya, kita katakan definisi ini definisi yang kurang tepat. Ya, karena ternyata nanti ya ada surat apa? Yang tadi dekat turunnya dekat Kota Mekah atau dekat kota Madinah perbatasan, tapi dia disebut dengan apa? Madaniyah. Nah, jadi definisi dari surat Makkiyah adalah surat yang turun Masya Allah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Lihat ya. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Antum tahu ya? Antum tahu? Masya Allah. Antum kalau nggak salah di sana ya, Musola Mukhlisin. Masya Allah. Itu surat Makkiyah. Ya. Adapun surat Madaniyah, maka sebaliknya tadi, yaitu surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Sehingga nanti antum dapatkan ada surat ya yang turunnya dekat kota Mekah, bahkan di kota Mekah, tapi tetap statusnya surat Madaniyah. Seperti surat apa? Surat Al-Fatih. Ya. Kenapa tadi? Karena turunnya apa? Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Maka nanti kalau ada surat-surat yang turun di mana, di daerah ini, daerah situ dan sebagainya, pokoknya patokannya adalah apa? Sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Makanya tadi saya berikan sebuah contoh. Kalau gitu ya. Kalau gimana kalau tiba-tiba ada surat yang turun di Indonesia, misal. Maka disebut surat apa nih?
Nah, itu yang repot kan di sore itu. Maka kalau dengan definisi yang tadi, bisa didapatkan Nabi Muhammad sudah hijrah atau kalau sudah hijrah maka disebut dengan Madaniyah, kalau belum disebut dengan Makkiyah. Sampai sini jelas, Pak? Jelas ya? Jadi nggak definisi yang kayak tadi lagi, surat Makkah, surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah. Paling enak Pak ya. Itu paling enak, tapi bukan itu definisinya tepat. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari surat Makkiyah dan Madaniyah tersebut, ya, berkenaan dengan surat Al-Ma'un tadi, para ulama berbeda pendapat mengenai apa? Statusnya. Ya, apakah dia Makkiyah ataukah dia Madaniyah? Ya, jumhur ulama atau mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Ma'un adalah surat Makkiyah. Coba antum di situ lihat dapetin apa, Pak? Masya Allah. Antum di Quran antum dapatnya apa? Status surat Al-Ma'un Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Nah, itu adalah pendapatnya apa? Mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Artinya apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah kota Madinah. Dan ternyata apa? Dengan kita mengetahui status ini surat Makkiyah atau Madaniyah, kita akan mengetahui siapa lawan dialog Nabi Muhammad SAW pada surat tersebut. Ya, dengan kita melihat lawan dialog Nabi Muhammad SAW di dalam surat tersebut, maka akan kita dapatkan pula karakter yang akan dibicarakan pada surat tersebut. Ya Pak. Nah, kita akan melihat nih. Tadi para ulama mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Ya. Dengan alasan mereka apa? Karena ayat-ayat pertama pada surat Al-Ma'un ini berbicara tentang karakternya orang-orang jahiliyah. Apa itu? Lihat pada ayat yang pertamanya. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya, Pak? Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Ini karakter siapa, Pak? Ini karakter siapa? Kafir, Masya Allah. Selamat dah semua. Ya. Karakter siapa nih orang-orang yang mendustakan agama? Orang-orang musyrik jahiliyah. Ingat Pak ya? Orang lawan dialog Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, itu lawan dialognya adalah orang-orang musyrik jahiliyah. Sementara lawan dialog Nabi Muhammad SAW di kota Madinah itu kebanyakan siapa? Orang-orang Ansor. Lawan Pak, lawan dialog. Ya, siapa lawan dialognya? Orang Yahudi. Itu kebanyakannya ya di kota Madinah, yaitu orang-orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan, lawan dialognya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah adalah siapa? Kebanyakannya adalah orang-orang musyrik jahiliyah. Sementara lawan dialog Nabi Muhammad SAW di kota Madinah adalah siapa? Orang Yahudi. Jelas di sini Pak? Jelas ya? Nah, Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, ya. Tadi dalam ayat yang pertama Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Siapa lawan dialognya tadi?
Siapa lawan dialognya tadi? Musyrik jahiliyah yang ada di kota Makkah. Oh, Masya Allah. Mereka mendustakan agama? Iya Pak? Benar tidak? Orang Yahudi mendustakan agama enggak? Orang Yahudi mendustakan agama Islam tidak? Hah? Loh, kalau gitu sama dong. Apa ini gitu perbedaannya? Ya? Apa nih baru perbedaannya? Karena dalam ayat yang pertama ini sama-sama mendustakan agama. Baik orang musyrik jahiliyah ataupun orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka sama-sama mendustakan agama. Kalau gitu, apa yang menjadi ciri khas dari ayat ini sehingga tadi akhirnya apa? Bisa dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya Pak, surat ini adalah Makkiyah. Apa? Kira-kira apa nih Pak? Udah mulai khusyuk Pak? Pak. Nah, ini kembali kepada apa? Makna ad-din. Berkenaan dengan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan ad-din? Nah, ad-din ini ya bisa dimaknai apa? Pertama, agama. Maka tadi maknanya apa? Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Nah, yang jadi masalah apa? Orang musyrik jahiliyah dan orang Yahudi sama-sama mendustakan agama Islam. Tapi makna yang lain, ad-din apa maknanya yang lain? Hah? Masya Allah. Ya, ad-din maknanya adalah hari pembalasan atau hari kebangkitan atau hari kiamat. Ya kan gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah apa? Maliki yaumiddin. Itu Allah raja dari hari pembalasan, hari akhir, hari kebangkitan. Sementara kalau tadi ad-din maknanya agama apa? Seperti firman Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka kita dapatkan ad-din bisa maknanya adalah agama, bisa pula maknanya adalah apa? Hari kebangkitan. Nah, dari sini kita dapatkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama dan orang yang mendustakan hari kebangkitan?" Siapa, Pak? Siapa? Orang Yahudi mendustakan hari kebangkitan enggak? Enggak. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka percaya adanya surga dan neraka. Karena mereka agama samawi. Agama yang berasal dari langit. Dan dijelaskan dalam kitab-kitab mereka tentang surga dan neraka. Kan gitu. Jadi mereka percaya adanya hari kebangkitan. Nah, siapa yang mengingkari hari kebangkitan? Masya Allah. Siapa yang mengingkari hari kebangkitan? Musyrik jahiliyah, musyrik yang ada di kota Mekah. Merekalah yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka ketika Allah tadi berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama dan hari kebangkitan? Maka kata mayoritas para ulama ya, atau jumhur ulama, mereka katakan, oh, status surat Al-Ma'un ini adalah apa? Makkiyah. Karena apa? Lawan dialog Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mendustakan hari kebangkitan. Jelas sampai sini, Pak? Pak? Bisa dipahami ya? Masya Allah. Kecepatan enggak? Enggak? Alhamdulillah. Kalau cepat kita lambatin lagi. Kalau lambat kita lambatin lagi. Masya Allah.
Pun, ya, sampun. Ini kata mayoritas para ulama yang mengatakan status surat Al-Maun adalah Makkiyah. Namun ternyata ada sebagian para ulama yang mengatakan surat Al-Maun statusnya adalah apa? Madaniyah. Kenapa mereka berkata seperti itu? Ya, kenapa mereka berkata seperti itu? Karena di sini kata mereka, di dalam surat Al-Maun ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik, kata mereka. Ya, karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. Ketika Allah katakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salat, walladzina hum yuraun, dan juga orang-orang yang riya di dalam salatnya. Orang-orang yang riya dalam salatnya siapa? Orang munafik. Orang munafik banyak di kota Mekah atau di kota Madinah? Hai Pak, beneran? Sepakat nih? Gak ada yang berselisih. Kayak tadi lah berselisih. Ya, munafik di Mekah atau di Madinah banyaknya? Di Mekah? Marah-marah tuh. Ya. Kita dapatkan orang-orang munafik kebanyakan di mana? Di Madinah. Kalau di Mekah? Karena di Mekah itu nggak ada namanya orang-orang munafik. Atau kalaupun ada cuma sedikit. Karena di Mekah orang-orang musyrik langsung gak percaya sama sekali dengan apa? Hari kebangkitan, dan mereka pun gak sholat. Mereka nyembah berhala. Adanya orang-orang munafik di mana? Di Madinah. Kenapa? Kenapa? Tadi ada yang ngomong. Karena mayoritasnya adalah kaum muslimin. Pak, orang-orang munafik gak bakal muncul di antara orang-orang kafir. Orang munafik hanya muncul di antara apa? Kaum muslimin. Nah, gitu ya. Nah, base campnya atau apa namanya? Ya base ya. Base-nya kaum muslimin di mana? Di Madinah. Maka kita dapatkan, kan gitu kata mereka, ya. Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu enggak ada di kota Mekah. Orang munafik adanya di kota Madinah, dan seperti itulah karakternya orang munafik. Kenapa? Mereka hanya muncul ketika apa? Di antara banyaknya kaum muslimin. Contoh, gak usah jauh-jauh deh. Kita gak usah jauh-jauh. Di mana Pak? Ukraina misalnya. Ada nggak orang-orang munafik? Tidak ada. Kan gitu seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang Ukraina adalah orang-orang kafir. Tapi di Indonesia ya, tapi di Indonesia banyak atau dikit atau enggak ada? Banyak banget. Ya, bertebaran di mana-mana, di mana-mana. Yang terbaru ada pula orang yang ngomong apa? Pakai bahasa semut. Pengikutnya banyak. Ya. Kajian kita 1 2 3 4. Kan gitu. Pengikutnya dia banyak. Kan gitu. Banyak. Aneh-aneh kan gitu seperti itu.
Tambah lagi kemudian Pak, ada pula yang profesor ngomong apa? Jilbab bukan kewajiban, pengikutnya banyak. Tambah lagi gitu kan, ada seseorang yang ngomongnya apa? Dai mengatakan bahwasanya apa? Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburannya kemudian apa? Mencium lututnya. Maaf, antum nggak tahu? Tahu kan gimana kalau antum nggak tahu? Parah antum. Ya, tahu. Ini itu pengikutnya bukan banyak, ribuan. Ya kan? Banyak sekali. Nah, ini ketika kapan? Munculnya di mana? Kaum muslimin. Maka banyaknya orang-orang munafik itu ketika apa? Di antara kaum muslimin. Maka tadi sekali akhirnya apa? Kata sebagian para ulama, surat Al-Ma'un ini surat apa? Madaniyah. Karena apa? Allah berbicara tentang orang-orang munafik dan lawan dialog Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang munafik di mana? Madinah. Maka kata sebagian mereka, surat ini adalah surat Madaniyah. Ya Pak? Masya Allah. Nah, tambah ternyata apa? Ada sebagian lagi yang mengatakan apa? Bahwasanya surat ini sebagiannya Makkiyah, sebagiannya apa? Madaniyah, kata mereka. Ya, tetapi tadi kita katakan kita lebih mengambil pendapat dari jumhur ulama, ya, mayoritas para ulama, ya, bahwasanya Pak, surat ini adalah surat ya, itu surat yang apa tadi? Turun di kota. Ini masih lagi, Pak. Surat yang turun di sebelum, Masya Allah, surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Masya Allah, barakallahu fikum. Afwan, ini sampai suruk habis dengan pertanyaan atau gimana ini? Biasanya gimana Pak? Habis suruk atau apa? Sebelum ini? Atau jam 6? Jam 6? Iya, Masya Allah. Ya, surukin ke setelah pemberian. Berhentinya kita sampai jam berapa? Sampai suruk itu? Nggak ada pertanyaan habis itu? Makanya itu dia maksudnya. Pertanyaannya habis suruk itu? Itu dia maksud. Insya Allah. Ya, kita masuk pada ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama dan juga mendustakan apa? Hari kebangkitan. Karena tadi kita katakan ad-din maknanya bisa agama, maknanya pula bisa apa? Hari kebangkitan. Ya, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, Masya Allah Pak, ya, efek dari orang yang mendustakan agama, efek dari orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, pengaruhnya dia pasti tidak akan mau untuk berbuat baik dan kehidupannya hanya dipenuhi dengan keburukan. Benar gak Pak? Benar tidak? Benar gak Pak? Saya ulangi lagi. Orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, maka kehidupannya pasti akan dipenuhi dengan apa? Keburukan-keburukan, dan dia pasti enggan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Benar tidak? Ya. Karena maaf, dia tidak memiliki tujuan. Ya, dia tidak memiliki tujuan untuk berbuat baik, dan dia pun juga tidak memiliki tujuan untuk menahan dirinya dari segala kemaksiatan. Maaf sekarang, yang membuat antum Pak pagi-pagi subuh dalam keadaan gelap, gulita, dingin, gak enak, enakan tidur, tapi kemudian apa? Memaksa antum untuk datang ke masjid ini, kenapa? Kenapa?
Karena apa? Ibadah, ya tahu ibadah, salat ibadah, masya Allah. Tapi saya katakan, apa yang mendorong antum dalam keadaan ngantuk yang begitu dahsyatnya, gelap gulita, dingin, tapi kemudian apa? Antum mau datang ke masjid ini, kemudian sholat subuh. Apa yang menggerakkan antum melakukan itu? Iman kepada apa? Iman kepada Allah. Anggaplah antum iman kepada Allah. Kemudian gak ada surga, gak ada neraka. Kemudian gimana antum? Aneh itu. Nah, kita katakan antum bergerak pagi ini dan sebagainya, habis sholat subuh, kemudian majelis ilmu lagi, padahal udah capek banget, mata udah sampai khusyuk banget, masya Allah ya, seperti itu. Tapi antum tetap bertahan, itu karena antum memiliki tujuan yang begitu besar. Apa? Untuk masuk ke dalam surga, untuk bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, kan gitu. Ya Pak. Maka kemudian apa? Sehingga akhirnya dalam keadaan berat pun antum berusaha untuk menyanggupinya. Gitu ya. Karena apa? Sudah memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Kan gitu. Kalau enggak bakal bisa. Berat Pak untuk majelis ilmu. Enakan apa? Nonton sinetron. Ya enggak? Bener enggak Pak? Enakan apa? Balik ke rumah, buka HP, buka YouTube, gas. Kan gitu. Dibandingkan di sini mumet kalau di sini. Ditanya terus. Kan gitu. Dari awal sampai sekarang kita tanya mumet, kan seperti itu. Ya. Tapi lihat, masya Allah. Tapi menggerakkan antum semua. Karena apa? Karena antum memiliki tujuan. Kita semua memiliki tujuan, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang paling terakhir. Apa kata Allah? "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Itu kan gitu. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Orang kafir bisa bertemu dengan Allah enggak? Bisa melihat wajah Allah enggak? Enggak. Yang bisa melihat Allah dan bertemu dengan Allah siapa? Muslim. Ya, masyaallah. Muslim sekarang kita bisa lihat Allah enggak? Bisa lihat Allah enggak sekarang? Enggak bisa. Siapa yang bisa melihat Allah? Orang yang masuk surga. Ya? Maka Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, ingin melihat Allah, ya ingin masuk surga, falyamal amalan saleh. Maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu Pak yang menggerakkan seseorang mau beramal saleh. Itu yang menggerakkan seseorang mau sholat subuh, mau kajian ilmu. Karena apa? Mau masuk surga, mau melihat Allah. Karena Rasulullah sudah menjanjikan apa? Kata Rasulullah SAW, "Satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar, la tudamuna fi ru'yatihi." Kalian akan melihat Tuhan kalian, akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti, kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian akan melihat bulan purnama, begitu jelas, begitu terangnya seperti itu. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian enggak apa? Desak-desakan dalam melihat Allah. Dari setiap tempat semuanya, orang-orang penghuni surga, baik dari tingkatan yang paling terendah sampai tingkatan yang paling tertinggi, semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa berdesak-desak. Kan karena ini Pak, ya, karena inilah seseorang mau beramal. Nah pertanyaannya, kalau seseorang yang tidak memiliki tujuan untuk beramal, karena apa? Karena tidak ada keyakinan pada dirinya adanya apa? Surga dan neraka. Tidak adanya hari kebangkitan. Mereka hanya mengatakan apa? Kalau sudah mati ya sudah, jadi tulang belulang. Gak mungkin dihidupkan kembali. Kira-kira dia mau beramal soleh gak?
Tak mungkin. Tak mungkin. Ya, kira-kira dia mau bersedekah enggak? Tidak. Ya, buat apa kata dia capek-capek? Saya udah kerja dari gelap menuju gelap lagi, kan gitu. Ya, Pak, kerjaan itu kan gitu, Pak ya. Dari gelap ke gelap. Apalagi orang-orang Quraisy dulu itu. Ya, kerjaan mereka bukan lagi dari gelap ke gelap. Dari satu negara ke negara lain, berjalan kaki, naik unta. Lalu kemudian pas sudah mendapatkan keuntungan, kata mereka, ya elah harus ngasih ke orang lagi. Ya rugi lah. Kan gitu logika manusia, Pak. Bener gak? Ya kan gitu. Logika manusia, buat apa saya capek-capek untuk bekerja, meninggalkan keluarga saya, panas-panasan, jauh lagi yang saya tempuh. Lalu kemudian apa? Setelah dapat keuntungan, saya kasihkan ke orang lain. Ini maaf, secara logika kira-kira gimana, Pak? Sayang lah, kan gitu, rugi banget, kan gitu. Nah, apa tuh, Pak? Itu maksud tandanya? Bukan ya? Kira itu tandanya, Masya Allah ya. Sayang kan gitu, Pak ya? Sayang. Tapi sekali lagi, apa yang menggerakkan seseorang, sudah capek-capek dia bekerja dari gelap ke gelap, dia tinggalkan keluarganya, keringat-keringetan, lalu kemudian apa? Dia sedekahkan harta jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena menginginkan surga tadi, kan gitu. Ya Pak, makanya kemudian mau berinfak, infak. Kan gitu. Karena apa? Yakin. Ya, apa? Atas ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran yang baik yang berkaitan dengan akhirat ataupun ganjaran yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Allah pasti akan balasnya. Kan gitu, Pak ya? Ya, Pak. Sedekahnya antum kan gara-gara keyakinan seperti itu kan, Pak? Yakin kan kalau antum berinfak 1000, Allah akan membalasnya lebih banyak lagi, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu maksudnya apa? Sedekah di jalan Allah. Lihat Pak, di sini dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kalau pinjaman harus dibalikin nggak Pak? Lihat Allah menggunakan kata ini. Kata Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah menyebutnya dengan pinjaman, Pak. Pinjaman harus dibalikin nggak? Harus dibalikin nggak? Pak Ruli, kalau antum berhutang dengan Pak siapa? Pak Dedi. Kira-kira wajib nggak antum mengembalikan ke Pak Dedi hutang antum? Wajib nggak? Wajib kan gitu seperti itu. Nah seperti ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut meminjam, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikannya. Yang membedakan adalah apa? Boleh nggak antum ketika berhutang kepada Pak Dedi tadi, kemudian antum balikan hutangnya, kemudian apa? Antum kasih lebihannya. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Riba. Tunggu dulu. Lain cerita. Dia bayar hutang. Tapi ketika dalam pembayaran hutang tersebut dia juga apa? Tambahin. Ya, ini apa? Itu kemarin akadnya kalau misalnya ada penambah pembayaran hutang harus dilebihkan. Kira-kira boleh nggak? Dalam akad antum berdua, ketika antum tadi berhutang kepada Pak Dedi, saya pinjam uang 1 juta. Kata Pak Dedi, oke, nggak ada masalah. Tapi bayar apa ya? Bayarnya dalam waktu sebulan 2 juta. Kata Pak Dedi. Boleh nggak? Boleh nggak? Riba. Tapi itu tidak berlaku dengan Allah. Allah katakan langsung di akad awalnya, Pak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Itu maksudnya Pak, sedekah di jalan Allah. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan berlipat-lipat
Kan itu. Makanya kalau mau main lipat-lipatan tentang hutang, enaknya siapa? Ada Allah. Nggak jatuh kepada riba. Tapi kalau antum bermain dengan manusia lipat-lipatan utang, hukumnya apa? Riba. Terancam dengan sabda Rasulullah SAW, la'anallahu akila riba. Allah melaknat para pemakan riba, wa mukilahu, dan juga orang yang memakan riba, wa katibahu, dan juga pencatat riba, wa syahidaihi, dan juga orang yang menjadi saksi dalam riba tersebut. Wa qala hum sawa. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan mereka semua sama saja dalam dosa dan murkanya. Oh, kalau itu sama manusia. Maka enaknya sama siapa, Pak? Allah bersumpah. Nah, itu sekali lagi kita katakan bagi orang-orang yang yakin apa, Pak? Hari pembalasan. Yakin adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Kalau enggak, sekali lagi malas orang akan berinfak. Ya, buat apa? Ya, capek-capek kerja kemudian apa? Harus mengeluarkan harta tersebut untuk orang lain, rugi. Benar enggak, Pak Heri? Benar kan? Seperti itu. Ya, Pak, seperti itu. Oleh karenanya Masya Allah tadi kita katakan, karena orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah tidak memiliki tujuan dalam kehidupannya, akhirnya apa? Kehidupan mereka hanya dipenuhi dengan keburukan. Sekalinya tadi ada yang bersedekah, itu pun hanya untuk diperlihatkan kepada manusia, supaya apa? Dia Abu Jahal adalah orang yang besar. Abu Jahal adalah orang yang dermawan. Bahkan gitu sore itu. Ya, ucapan mereka yang membuat apa? Mengagungkan Abu Jahal. Walaupun mereka bersedekah. Jadi bukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah. Ya, Pak, seperti itu ya. Nah, maka tadi kita katakan orang-orang musyrik jahiliyah apa? Di lingkungannya dipenuhi dengan apa? Dengan segala keburukan. Ya, dengan segala keburukan. Makanya mereka disebut dengan apa? Jahiliyah. Apa makna jahiliyah, Pak? Kebodohan, Masya Allah ya. Abu Jahal apa, Pak? Kalau gitu? Bapaknya kebodohan. Pertanyaan saya, Abu Jahal bodoh nggak? Dia. Pertanyaan saya, Abu Jahal bodoh nggak? Abu Jahal pinter, Pak. Dia bangsawan pertama. Dia bisnismen yang kaya raya, sukses. Kita sukses nggak? Sorry itu. Dia benar-benar terjadi tuh bisnismen yang kaya raya. Artinya apa? Pinter dia. Kan itu. Kemudian ketiga, dia pun komandannya orang-orang kafir Quraisy, pimpinannya, Pak. Kira-kira orang-orang Quraisy bakal nunjuk orang yang bodoh nggak untuk memimpin mereka? Tak mungkin. Tuh. Yang keempat, bahkan Rasulullah SAW sampai berdoa, Allahumma a'izil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama siapa? Amr bin Hisham. Itu siapa? Abu Jahal. Atau bi Umar bin Khattab, atau dengan Umar bin Khattab. Yang masuk Islam siapa akhirnya? Umar bin Khattab. Pertanyaannya, kalau Abu Jahal ini yang bernama Amr bin Hisham ini orang bodoh, penting nggak Rasulullah SAW sampai berdoa kepada Allah agar apa? Memasukkan dia ke dalam agama Islam? Ada nggak perlunya? Gak ada, kan gitu. Namanya orang bodoh itu kan gak apa ya, Pak ya? Namanya orang bodoh itu kan gak ada fungsinya bahasanya, kan gitu. Kalau bahasanya itu wujuduhu keadami, keberadaan dia seperti gak ada. Bahkan maaf nih, Pak ya. Kalau antum berkumpul dengan orang bodoh,
Antum tiba-tiba ada acara penting nih, kumpul-kumpul orang-orang penting seperti itu ya. Tiba-tiba datang orang bodoh. Kira-kira antum perasaannya gimana? Jujur. Jurli Pak, jurli. Hah? Atau ngapain nih? Kan gitu sore itu. Kita lagi bicara yang penting nih, kok tiba-tiba datang si fulan ini dengan segala tingkah-tingkahnya menunjukkan kebodohan, kemudian kumpul dengan kita. Pasti antum gak bakal mau. Nah ini Rasulullah sampai berdoa kepada Allah agar apa? Agar salah satu dari dua orang ini apa? Masuk ke dalam agama Islam. Kalau nggak Abu Jahal, siapa tadi? Umar bin Khattab. Kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Jahal sebenarnya siapa Pak? Orang yang pintar, orang yang punya pengaruh di masyarakat. Tapi dia maaf ngomongnya, ya disebut dengan bapak kebodohan. Karena apa? Dia melakukan segala apapun yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Zina, ya. Riba, ya. Dan lain sebagainya. Maka, dan orang yang paling menyakiti Rasulullah, maka disebutlah dia dengan Abu Jahal. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana yang parkir mobil B1101 di depan? Ada? Minta tolong di Masya Allah, barakallahu fikum. Afwan ya, saya pikir sudah habis waktunya. Taruh dalam, bukan taruh di luar. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Gak tahu. Ya, nah itu kita dapatkan Pak ya. Itu kita dapatkan. Kalau apa? Kalau tadi orang itu mendustakan apa? Agama dan mendustakan hari kebangkitan. Dia tidak memiliki tujuan untuk berbuat apa? Berbuat baik, dan kehidupannya hanya dipenuhi dengan hawa nafsu, kan gitu. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Yang ribanya iya, yang zinanya iya, kan gitu. Apalagi Pak, yang menzalimi anak yatim iya, kan itu betul. Yang memperbudak manusia iya, yang menzalimi para wanita iya, yang membunuh apa? Bayi-bayi perempuan iya, kan seperti itu. Ya. Semua mereka lakukan, dan itu dianggap biasa saja. Artinya apa? Pada waktu itu naluri kebinatangannya semua muncul ketika seseorang tidak memiliki apa? Tujuan akhiratnya. Dan Pak, ini pun juga berlaku di antara kaum muslimin. Ada orang-orang yang ngaku apa? Muslim, tapi keyakinannya terhadap Allah, keyakinan terhadap agama, keyakinannya terhadap hari kebangkitan ini apa? Minim. Sehingga akhirnya gak heran, walaupun dia muslim, ya berzina dia. Kan gitu. Walaupun dia muslim, ya dia apa? Melakukan riba. Walaupun dia muslim, kemudian apa lagi? Berbuat curang dalam perniagaannya. Kan gitu. Dia muslim, gak pernah bersedekah di jalan Allah. Dia muslim, gak pernah bahkan muncul di mana? Di masjid ini. Mungkin. Kalau di sini soleh semua Pak. Insyaallah. Tapi di masyarakat antum, semoga soleh semua. Ya, dengan banyaknya orang-orang yang bertakwa, insyaallah ya Pak. Nah ini sekali lagi apa Pak? Fungsi apa tadi? Apa tadi? Tujuan kita memiliki tujuan terhadap kehidupan akhirat. Baik, Masya Allah. Tinggal berapa lagi nih? 3 menit. Kita lanjutkan pada ayat kedua atau langsung bertanya jawab? Masya Allah, khusyuk semua antum Pak. Antum bingung, saya juga bingung akhirnya kan. Sama-sama bingung kita. Tanya jawab. Kontak silahkan. Hai. Apa Pak? Masya Allah. Ya, kontak silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang bahwa kita beribadah, ya semua kita lakukan sama tujuannya mencari surga ya tak. Tapi kalau kita lihat dari kisah-kisah yang telah disampaikan para sahabat atau dalam hadis itu, bahwa kita bisa melihat Nabi Ibrahim dari seorang nabi Yahudi ya kan, yang hidupnya 450 tahun dan itu juga dengan beribadah pas dimasukin ke surga itu dia bilang Allah itu diceritakan Allah bilang masukkan dia atas rahmat saya. Si nabi itu komplain kan, wah ibadah saya gimana? Itu tolong kan? Akhirnya tolong sama Allah untuk itu dari nikmat mata aja dia masuk neraka gitu. Akhirnya dia mengakui ya Allah, aku masuk surga itu karena rahmat Allah. Gimana tadi dengan tujuan kita? Tadi kan kita bilang tujuan kita semata untuk mencari apa? Masuk surga. Sedangkan kita masuk ke surga itu dengan izin rahmat Allah. Ya? Iya. Pertanyaan sebenarnya pertanyaannya bukan gitu ya. Pertanyaan tepatnya, kita ini masuk surga dengan ibadah kita atau dengan rahmat Allah? Ya kan gitu sebenarnya. Sebenarnya gitu kok. Panjang tapi ceritanya biasa orang Indonesia. Ya kan sebenarnya itu kan gitu. Pak, Masya Allah, kita katakan masuk surga kita gak ada Pak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya, tidak ada seseorang pun ya masuk surga kecuali dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sebuah kenyataan, Pak. Karena apa? Jangankan antum berbicara tadi tentang orang tadi yang umurnya segini-segini dan sebagainya. Kita ini kalau mau main hitung-hitungan jumlah ibadah kita dengan jumlah ibadahnya kaum Nabi Nuh atau pengikutnya Nabi Nuh udah kalah starter kita, Pak. Kalah start kita. Mereka hidup 950 tahun, kita hidup paling banyak berapa, Pak? Wah Allah, 60 tahun. Pada bulan Ramadan pun juga nggak pernah dapat apa? Lailatul Qadar. Seperti itu, kan? Tapi kemudian apa? Ternyata kata Rasulullah SAW, kita ini apa? Kita ini umat terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Itu kan gitu. Kita umat terakhir, tapi kita umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, ibadah kita bukanlah ibadah kita yang membuat kita masuk ke dalam surga, tapi yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi. Tapi pertanyaannya, gimana antum cara untuk mendapatkan rahmat Allah? Apakah dengan berzina? Apakah untuk mendapatkan rahmat Allah dengan meninggalkan salat subuh? Hah? Kan gitu. Nah, Allah sudah memberikan jalannya untuk mendapatkan rahmat tersebut. Baik rahmat surga, rahmat masuk ke sana, untuk melihat wajah Allah. Itu dengan apa? Tadi kata Allah, falyamal amalan salihah. Hendaklah engkau beramal soleh. Itu satu-satunya cara untuk menggapai rahmat Allah. Kan gitu. Ya, kalau sudah rahmat Allah bermain, kelar semuanya. Contoh gimana? Contoh orang hadis muttafaqun alaih tentang apa? Pembunuhan 100 orang. Itu kalau kita mau main hitung-hitungan, kali ibadah antum dengan ibadah dia banyakkan ibadah antum. Tapi dia sudah dijamin masuk surga, antum? Kan itu masalahnya. Orang yang tadi membunuh 100 orang tadi, ya, dia sudah dijamin masuk surga. Kita udah dijamin belum? Padahal tadi dia habis ngebunuh 100 orang. Ibadah pun belum, kan gitu. Baru disuruh untuk hijrah. Hijrah pun baru setengah perjalanan sedikit, kan gitu. Tapi sekali lagi ternyata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala terjadi perselisihan di antara para malaikat tadi. Satu ngomong apa? Masuk surga. Satu ngomong apa? Masuk neraka. Allah utus satu malaikat. Apa? Hitung jaraknya. Kira-kira ngapa? Kalau pertanyaannya buat apa Pak ngitung jarak lagi Pak?
Padahal kan Allah udah tahu kan gitu ya. Tapi lihat bagaimana dalam kisah dalam hadis tersebut Allah kisahkan. Rasulullah kisahkan. Ternyata apa? Akhirnya hitung-hitungan, ternyata jarak si pembunuh ini atau yang tadi bertobat tadi, apa tadi? Lebih jauh sedikit. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia masuk ke dalam surga. Habis dia bertaubat. Masya Allah, Pak. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah. Maka ini juga Pak, pelajaran bagi kita semua. Antum yang merasa sudah mengenal sunnah, sudah berjenggot panjang, celananya sudah cingkrang, Masya Allah, baca Qur'annya sudah banyak, dan sebagainya. Jangan ngerasa apa? Bangga dengan amalan antum. Jangan merasa besar dengan amalan kita. Jangan Pak. Ya, jauh saya ini sudah mengenal sunnah dari tahun 80-an. Pak, jangan. Gak ada gunanya. Ya, jangan seperti itu. Malah sebaliknya, semakin kita mengenal sunnah, semakin apa? Tawadhu. Karena apa? Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian orang yang paling suci, yang paling mulia, yang paling huwa a'lamu liman ittaqa, karena Allah paling tahu siapa orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka seharusnya ketika seseorang semakin dia mengenal sunnah, semakin dia mengerjakan sunnah Rasulullah SAW, sudah Masya Allah terlihat dari siar-siarnya tuh ya, terlihat dari fisiknya, maka hatinya pun juga harus disunnahkan bersikap tawadhu. Maka akan kelihatan, oh ternyata orang itu Masya Allah tuh ya, ini orang ini ya, orang yang benar-benar berilmu, orang ini adalah orang yang benar-benar apa namanya Pak? Benar-benar dekat kepada Allah, bukan malah gede kepala, jangan. Ya, apalagi sampai nyebut-nyebut, oh saya ini sudah mengenal sunnah dari tahun. Wah, kayak ya seperti itu. Masya Allah. Ada lagi. Moderator siapa? Yang moderator siapa nih? Satu lagi. Langsung nyebut satu lagi. Maksud saya moderator siapa? Antum ya? Boleh nggak? Kalau kelamaan salahin beliau ya. Ya Pak, kalau kelamaan salahin beliau Pak. Masya Allah. Nah, bercanda. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maaf Pak? Jadi kita juga berusaha beramal yang amal yang kira-kira pahala besar, sebenarnya tadi buruk ini kan dapat pahala. Jadi dengan harapan nanti ketika kita jadi umur Islam, jadi amal kita lebih banyak dan insyaallah kita masuk lagi yaitu beramal dengannya nanti amalan kita bisa mengenakan dosa kita. Boleh. Itu sama, itu nggak menyelisih terhadap dalil-dalil yang ada, termasuk pada rahmat tersebut, termasuk kepada apa? Oh Masya Allah, saya beramal ini supaya banyak-banyak dan sebagainya, terutama dengan amalan-amalan yang besar Pak, pahalanya ya, dan saya lakukan juga saya berusaha untuk melakukan dengan sempurna, dengan apa? Dengan harapan Pak, dengan harapan saya ingin mendapatkan surga Firdaus yang paling tertinggi. Memang seperti itu kita diminta oleh Rasulullah. Kan Rasulullah mengatakan wa idza sa'alta, apabila engkau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan yang paling rendah, Pak. Ya. Kan Rasulullah, apabila engkau meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tertinggi. Jangan antum mintanya setengah. Dia mengatakan apa? Ya Allah, saya mintanya pengen surga paling rendah aja deh, nggak apa-apa. Enggak. Rasulullah mengajarkan apabila engkau minta kepada Allah, minta surga yang paling tertinggi. Nah, kenapa? Karena dengan permintaan tersebut, dengan harapan tersebut memacu kita untuk lebih semangat dalam beribadah.
Sehingga tadi Masya Allah ada bapak-bapak, Pak, kita Masya Allah berhentinya waktu syuruk ya. Ayo kita berhenti sekarang juga. Kita baca kafaratul bener ya? Bener kan? Ya, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa